Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma akhrijna min dhulumati rahmati wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaq wa hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah keberapa? Kalau di kitab ini halaman 107, mau bagian justru kemarin apa namanya? Pada pertemuan sebelumnya dibahas idza waqa'a min kadzanbun, apabila kamu terpeleset dalam suatu dosa, fala yakun, jangan sampai terpelesetnya kamu itu sababan, menjadi alasan liyaksika, alasan putus asamu min husulil istiqomah, dari menghasilkan atau mengejar istiqomah. Ma'a rabbika, istiqomah bersama Tuhanmu. Faqad yakunu dzalika, kadang-kadang qad yakunu itu kalau qad ketemu fi'il mudhari, kadang-kadang dzalika apa terpelesetnya kamu dalam dosa, akhirul dzambin, bisa jadi itu merupakan dosa terakhir qudira alaika, yang telah ditakdirkan padamu. Ibn Athaillah mengerti betul bahwa manusia itu punya syahwat, punya nafsu, tapi di surga, sehingga kondisi yang seperti ini membuat Ibn Athaillah memberikan motivasi sama itu manusia, tidak malaikat. Oleh karena itu kalau salah bukan akhir dari segalanya. Kalau salah, yang penting visi kedepannya itu adalah istiqomah. Hal ini menunjukkan istiqomah apa tidak sebenarnya merupakan cerminan dari niat terbesar. Bahasanya itu kalau santri gampang itu, hanya karena santri itu pernah kena SP, jangan terus boyo. Hanya karena santri kemudian pernah disuruh keliling-keliling di lapangan bola, karena misalnya
melanggar, jangan boleh. Jangan karena hanya pesmi itu pernah disuruh ngaji Quran di tangga. Masih ada, kemarin ini masih ada. Ada ya? Suruh Quran ngaji di tangga pernah. Saking malunya, yo. Hanya karena pernah salah dan konsekuensinya itu pernah dihukum, kemudian boleh. Karena salah satu pendidikan resiliensi, apa ya? Kamu tahu resiliensi? Orang itu dulu ada sebuah pepatah. Jika kamu ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Jika kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Saya ulangi lagi. Jika kamu ingin berjalan cepat, jalanlah sendirian. Tapi kalau kamu ingin berjalan jauh, bersama. Ya ini kenapa kok kita itu disuruh menikah ini? Ini kok nggak ada yang sudah menikah? Susah. Ada usaha. Sampai mengira kalau punya istri atau suami itu jalannya lebih cepat. Bapaknya siap-siap. Ayo ini bu, sik, kudungku melewat. Kudungnya apa namanya masih belum seperti apa itu? Tudung saji bagi dua. Telat. Nanti ibu, Pak air buruan Pak. Sebentar ini tinggal setengah batang lagi. Itu lama. Tapi kalau berdua itu saling menguatkan. Nanti kalau ada yang lemes satu, ayo Pak semangat. Nanti kalau yang perempuan yang lagi gak semangat, ayo Pak semangat. Nanti kalau dua-duanya tidak semangat, ya ini. Ada anak-anak yang haji bareng-bareng apa sendiri? Haji sendirian, makan serigala dulu. Sekarang haji kalau mau jauh bareng-bareng. Aku bayar mahal, malah saya ikut. Ikut apa? Malah ikut KBI enggak, tugasnya malah mana? Ayo berangkat sendirian sendiri, sakit selesai. Maka berjalan bersama-sama itu penting. Nah, masalahnya
kita punya akhlak teman yang tidak kita sukai. Ya atau tidak? Sebagaimana kita juga punya akhlak tidak disukai teman kita. Hanya karena tidak suka sedikit akhlak, sampai risau. Wah, jangan sampai. Makanya orang hidup bersama-sama itu butuh resiliensi, ketahanan. Nah, salah satu pendidikan ketahanan di pondok adalah kadang ngeceknya kamu dihukum mau nggak ngaku salah. Orang yang tidak mau ngaku salah itu resiliensinya tipis. Dia itu rapuh walaupun kelihatannya mentereng. Orang yang kuat itu, ketahanan yang kuat adalah mau untuk mengakui kesalahan, karena mau mengakui kesalahan adalah bagian dari pengakuan dia sebagai manusia. Salah saya di mana? Waduh, itu orang kalau sekali dibuktikan kesalahannya patah. Makanya termasuk dari resiliensi adalah mengaku manusia yang punya salah. Ya Allah, saya ini kok punya dosa. Loh, kamu manusia, tapi saya gak punya dosa. Lah, kamu jadi manusia sudah bosan jadi nopo. Terus bagaimana? Kan ini nanti masuk neraka kalau salah. Nah kan dan tobat. Saya malas tobat lah itu masalahnya. Kalau aslinya malas dan istighfar. Jadi salah itu sudah bagian dari kita. Kita kalau salah itu sudah terinstal. Ya salah itu takdir. Masalahnya itu bukan orang itu salah apa tidak, mau taubat apa tidak. Jadi jangan hitung-hitung terus dosamu, hitungan istighfarmu. Astagfirullah. Istighfar nggak mau, oke, nggak mau istighfar, sip, tak kasih sakit. Penggugur dosa apa? Satu adalah istighfar, yang kedua adalah rasa sakit, kesandung, ya, ketelusukan. Apa ketelusukan? Ada duri masuk dalam daging itu namanya ketelusukan, tersusupi. Syaukatun yusyakun, iya, gitu. Ketelusukan itu penggugur dosa. Kesandung, terbentur, kepleset. Enak mana? Mau istighfar atau kepleset? Semangat mana? Gak ada. Gak mau, Ustaz. Gak mau juga. Sakit. Lah ya. Gak mau juga. Istighfar, ogah. Kepleset, ngumpat. Terbentur, nyebut kebun binatang. Habis tuh. Nah ini kok baru dikasih penggugur dosa, kok tambah lagi dosa. Penggugur dosa dirosa. Ya, jelas. Penggugur dosa itu adalah belajar tolabul, walaupun sambil ngantuk. Ini tidur ini dosanya ini insya Allah gini istiqomah tuh, tahu ya? Usulil istiqomah itu tidak boleh berhenti. Maka pendidikan. Nah terus mau dikasih sanksi dihukum itu juga pendidikan resiliensi. Wallahi ya, saya ini hormat sama santri yang kalau salah mau ngaku salah dan mau dihukum.
hormat betul. Jangan dikira terus kalau saya panggil salah, walaupun wajah saya itu diem begini, tapi diamnya bagi saya itu hormat. Pokok nanti awas. Ini yang mau prosakti, apalagi mau prosakti. Angkatan 11 mana? Angkatan 11. Yang putri angkatan 11. Tidak boleh ada niat menghukum santri nanti kecuali rasa hormat karena dia mau dihukum. Dan santri yang paling terhormat adalah yang di wajahnya ketika dihukum itu adalah menunjukkan rasa penyesalan. Mudah-mudahan ya Allah saya bisa berhenti. Ada santri wajahnya itu tidak apa-apa, yang penting mau dibetulkan. Karena hidup kita ini dievaluasi terus sama Allah. Lah kalau orang tidak siap dievaluasi, tidak siap jadi manusia. Bosan jadi manusia. Mana kalau kita jadi makhluk halus saja. Lah kitab hikam itu sebenarnya saya menemukan istilah baru untuk terjemahnya kitab hikam. Kalau kita terjemahkan kitab hikam itu kita kebijaksanaan ya, kebijaksanaan. Nah, saya punya istilah baru. Kitab mencapai keluhuran hidup. Orang yang luhur hidupnya itu bukan nggak pernah salah, tapi yang banyak-banyak apa? Jadi di sini lah ada satu kondisi yang menyebabkan orang sulit istiqomah karena kebanyakan putus asa. Sababan reaksi. Musuh dari istiqomah adalah putus asa. Maka musuhnya manusia adalah putus asa. Maka orang yang putus asa diganjar kalau dosa yang sangat besar. Wala tayasu min rauhillah. Innahu mayyayasu min rauhillahi illa begitu ya. Ada dia. Asli Lodeng. Latai asu merahillah. Terus komul kafirun bisa murtad loh orang Yai Asyik. Ini bukan tai asu yang itu. Ini tai asu artinya Set ada tai asu dalam Al-Quran. Ya Isa yang asu artinya putus asa. Karena kalau putus asa itu kalau wangi lebih tidak wangi daripada itu. Tai kucing aja baunya luar biasa. Saya pernah nginjek tai asu. Bau, ya baunya buruk orang yang yes. Maka kalau kau punya kawan-kawan yang akhlaknya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya di pondok ini sabar. Karena kita mau jalan jauh. Sama enggak percaya? Umpama sampean tidak di asrama, ya kan? Di asrama itu kan ada yang
teman-teman yang akhlaknya menggemaskan gitu. Kita bikin jabar. Oke, kamu tidak suka. Oke. Tapi sejauh gini, oke, sekarang ini deh. Kita sewa kos-kosan. Ya. Sewa kos-kosan. Per kamar isinya 1 orang. Oke. Terus mondoknya di sini, kamu ngekosnya di sana. Ayo, kira-kira absensimu SP1, SP2 apa DO? Ayo jujur. Bola-balik sana sini nggak ada yang ngerti itu, Pak. Menurut sensus dulu di PESMA itu Santri Kalong. Santri Kalong itu bertahan 3 pertemuan. Santri Kalong PESMA. Santri Kalong PESMI itu bertahan paling pol menurut Siva itu 2, paling pol 4 bulan. Setelah itu hilang. Maka kalau kamu mau istiqomah mondok, ya pondok di sini bareng-bareng, tapi dengan akhlaknya yang agak menggemaskan itu. Tapi kamu mondoknya lempeng. Kalau sampean tinggal di luar Kalong, ya ini bisa 4 tahun di sini. Itu menunjukkan bahwa dengan bersama-sama kita bisa berjalan jauh, sendirian mungkin bisa berjalan cepat tapi tidak jauh. Di sini perlunya kita untuk bersama-sama, ya, berkeluarga. Kenapa kok saya ini dulu ada santri di sana. Ustaz, ibu saya sakit. Oke, ibunya sakit. Iya. Terus gimana maunya? Saya disuruh pulang. Tapi kan kuliahnya tidak jarang pulang. Saya ini hidup lama. Saya merasakan fadilahnya berbakti sama orang tua, apalagi kalau sama belajar pintar di sekolah dengan belajar ikhlas ngabdi ke orang tua, nanti alimnya itu jauh melesat. Kalau kamu mau lari jauh, rawat keluarga. Kadang-kadang keluarga itu tidak membuat kita maju, ya apa tidak? Jujur aja. Menurut saya, Ustadz Adi, ya, itu mengajar di luar tanpa terbebani oleh anda-anda yang sama Mustafa, saya itu kira-kira moncer nggak di luar? Ustadz Adib itu pernah ditawari jadi kiai. Kalau katanya aku udah sini aja. Ustadz Mustafa, Ustadz Saiful itu kalau nggak bareng-bareng sini, dia akan melesat jauh, melesat cepat. Sorry, oke, melesat cepat. Tapi dengan bersama-sama ini, kita jalannya lebih jauh. Keluarga ini juga sama. Keluarga itu akan menghambat secara percepatan. Tapi kalau dengan keluarga, larinya itu jauh. Maka kalau apalagi mendekat kepada Allah, itu larinya itu lompat. Kita nyari ilmu itu untuk mendekat kepada Allah. Nah, Allah buatkan jalan berbakti kepada orang tua itu jalan yang kadang nggak pakai lewat belajar itu mendekat kepada Allah itu jalan tol.
Kita ini udah belajar, ingin mendekat kepada Allah atau hanya penting gaya. Makanya kalau ada urusan keluarga atau urusan pribadi, dulukan urusan keluarga. Karena melesatnya lebih jauh, walaupun kalau sendirian lebih jauh. Dan kualatnya orang yang meninggalkan keluarga ini pentingnya. Pentingnya kamu habis ini pulang WA orang tua, Bu, saya mondok itu jadinya ridho apa tidak? Bisa jadi hidup kita kayak ruwet karena orang tua itu belum ridho kita di sini. Emang ada Ustaz orang nggak ridho anaknya mondok? Ada. Berarti orang ibunya alim nggak penting. Mau ibunya alim nggak alim, mondok nggak mondok, wah ibu saya tuh nggak mondok, bapak saya nggak mondok, makanya ngapul di saya mau mondok, nggak penting. Ini jalan yang sudah diputuskan Allah, kamu jadi anaknya dia. Punya ibu bapak yang nggak mondok itu juga keputusan takdir Allah, maunya Allah. Terus bagaimana caranya? Ya minta terus ridhonya sampai dia itu. Saya ini ngerasa Ustaz, kalau saya nggak mondok, hidup saya tambah ruwet, lingkungan saya sendiri, tapi ibu saya nggak ridho, gimana? Minta terus ridhonya, gencarkan, Bu, ridho, Bu, ridho, ya Allah saya minta ridho, nggak ada yang saya minta ini kecuali ridhonya dengan saya nyari ilmu, minta ridhonya tidak. Saya tuh bolak-balik dari Bu. Yang penting ibu ridho sama saya itu. Misalnya dari kritik ibu, kamu tuh selalu gini, saya diem aja. Bu, saya ini salah, benar. Tapi yang penting ibu ridho sama saya. Itu tahu saya. Yang penting ibu orang tua dulu kita punya salah. Tapi kalau salahnya kita menjadikan ibu nggak ridho, repot. Dan kita sendiri manusia yang punya salah sudah ridhonya. Kalau minta ridhonya, apalagi minta ridhonya Allah. Raditu billahi robba bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan. Sering-sering min usulil istiqomah. Fakot yang enggak bisa jadi itu menjadi akhir dari dosa yang kamu lakukan. Satu maksudnya siapa tahu di sini mati, oke? Nah, terus kalau nggak tobat, kehilangan tobat repot. Dulu itu pernah cerita. Saya dapat ceritanya dari Pak Yakub. Kau tahu Pak Yakub cerita. Luar biasa. Ini cerita tak ingat ya itu. Ada santri lewat rumah kiainya, tak maafin. Dan rumah kiai dilewati, saya nggak maafin. Sama kiai telepon. Kamu kok nggak mampir? Tahu itu mana begini? Mampir ya? Belum, nyai. Niki bisnya sudah lewat. Ah iya, nanti tak putarkan ke sini bisnya. Bisnya muter, muter di situ turun ya. Terus dia nggak Netflix, dia ngopi. Tiba-tiba dia kok siapa sini? Ya, salah. Ya Mas, nanti pulang-pulang ada ibadah. Nah, waktu pulang itu ketemu Pak Yakub. Ini saya kemarin suruh kiai saya suruh ibadah, banyak ibadah ya. Terus
cerita kebayang juga 2 minggu setelahnya meninggal. Apakah payah membunuh orang? Enggak. Artinya kalau ada kiai kok tiba-tiba manggil, tiba-tiba disuruh ibadah banyak-banyak, itu kita jadi. Siapa tahu waktu kita semakin sedih. Jadi nggak usah kamu putus asa. Yang buat kamu putus asa apa di sini itu hilangkan. Ingat baik-baik ya. Yang membuat kita putus asa di pondok ini kan banyak. Satu, misalnya bab 2 kok nggak kelar-kelar. Misalnya bab 2 Ustaz nggak kelar. Habis itu biasanya yang bikin boyong, tak kasih tahu sampai. Salah satu yang bikin boyong itu kadang kita sering buruk sama kawan kita. Kayak jadi bikin pesantren belum bisa, terima pesantren, ngatur pesantren juga belum bisa, punya prestasi membuat boyong kawan-kawan, masya Allah. Masya Allah. Hati-hati loh, hati-hati. Hati. Kadang-kadang membuat boyong itu kawan, nggak cocok sama ini kan. Yang membuat boyong itu kadang-kadang ustadz sama ustadz. Di sana, cocok kalau begini. Atau nggak cocok sama kepala pesantrennya, bisa jadi. Gak cocok sama Gus. No akal itu. Saya jadi ingat anak saya ya. Kalau sholat kan dia kadang-kadang gablok ke punggungnya satu salib. Terus ada satu, masa khusus gak bisa? Ya udahlah aku boyong gara-gara kecil. Boyong karena tidak bisa mengatur waktu, ya kan? Boyong karena nggak bisa. Apa jaminannya sampai kalau keluar pondok bisa ngatur waktu? Wong syaratnya ngatur waktu itu adalah kebanyakan kegiatan. Orang bisa ngatur waktu. Kenapa orang ngatur waktu? Karena waktunya lebih sedikit daripada pekerjaannya. Nah kalau dia nganggur apa yang bertahan? Buku di rak itu perlu diatur kalau bukunya lebih banyak atau lebih banyak daripada raknya, ya kan? Baru diatur. Lain raknya kosong mau diatur. Di pondok ini justru kita semakin bingung, semakin sibuk, semakin banyak kerjaan. Itu adalah kesempatan yang paling bagus untuk mengatur waktu. Kamu di kos-kosan diem, tolak-tolak, aku mengatur waktu. Aku diatur mau aku waktu. Apa yang mau diatur? Saya mau menata kehidupan saya. Oh, kamu gak hidup gitu dong. Apa yang diatur? Saya mau produktif, mengatur waktu, mengatur keuangan. Ya uangnya nggak ada. Kemudian jadi istiqomah di pondok itu butuh resiliensi, ketahanan. Ustaz, sampai ini mau melakukan tindak kekerasan aja kok pakai dalil, hitam lagi dalil. Saya kasih tahu, di luar sana kamu membutuhkan resiliensi lebih daripada hanya sekedar malu dan sakit untuk dihukum. Apa sampean kira ya nanti kamu di perusahaan itu kamu nggak butuh ketahanan, cuma butuh pinter kok. Apa Anda kira nanti kalau kamu kerja jadi orang tua, jadi ibu, jadi bapak hanya mengandalkan kepintaran? Loh, bangun, jangan tidur lama-lama. Ini gawatnya. Kadang orang tua itu kepingin anaknya pinter, semua urusan rumah diberesi orang tuanya. Ya nyapu ya ibunya, ya nyapu. Ya,
apa nyuci ya bapaknya, ya ini ya semuanya, anaknya mau belajar. Sehingga anaknya mikir, oh berarti nanti ketika hidup saya hanya butuh belajar dan buku. Nggak kepake kadang-kadang. Yang kepake adalah ketahanan. Kenapa orang menjadi sehebat misalnya Pak Prabowo, misalnya TNI ya hebat. Senggol temannya resign lah jadi TNI, mana ada? Senggol sana, terperosok, naik, lompat, masuk air, nyebur, nyelam, itu masih jadi TNI. Jangan, makanya hebat. Apa? Makanya hebat. Jadi TNI itu bukan sekedar pintar, tapi ketahanannya yang dilatih. Jadi dai, kiai, ketahanannya pintar, belum tentu. Pak Yai, hari ini ada santri yang bermasalah 10, besok 20, waduh, besok lagi nggak ada uang Pak Yai, besok lagi ini masalah, besok lagi santri sampai pacaran sama warga. Saya pernah lah. Ustaz, ini ada masalah sama warga, kenapa? Santrinya jadi nggak sekolah. Dia yang pacaran kenapa saya kena? Untung saya nggak jadi publik. Hati-hati. Ini perempuan-perempuan yang nggak sering ngaji keluarga, itu diam-diam didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan bisa bantu saya. Mas, kamu ada yang mendoakan nggak pas jadi mantunya orang Ustaz? Ustaz Misbah mas, mantunya orang Ustaz. Salah. Siapa tahu lalu juga kepingin jadi mantu. Atau pengen jadi mantunya Pak Rem sendiri. Siapa tahu. Atau pengen jadi mantu saya ya. Nah, soalnya ya, saya ulang kembali. Istiqomah itu butuh ketahanan. Jadi orang soleh itu harus tahan uji, tahan mempertahankan Al-Quran juga butuh tahan. Hebat coba. Kenapa? Yang hafid itu setiap hari kehilangan hafalan itu tidak resign dari hafid. Ayo, betul apa tidak? Setiap hari itu loh, satu ayat protol. Kamu harus gondeli ayat berapa? 6.200 ayat. Kamu gotong. Setiap hari jatuh kamu ambil, batin saya hebat sekali hafid. Apa? Yang bisa jadi hafid itu bukan yang sekedar pintar, tapi yang memiliki mahasiswa sambil pondok luar biasa, wes bahagia. Kok ada ya makhluk Allah, ciptaan Allah ini kok sambil kuliah, sambil nyantri. Itu kuliah di luar, mas STKI umpama sampai jadi PESMA belum tentu loh jalan. Di luar pondok ini itu bebasnya godaan. Nanti kita kemana? Ya nanti kita jalan-jalan di mall. Godaan. Malam-malam di absen pusat munawar. Di absen bisa dahil. Godaannya lebih berat. Di sini kan ketemu, nanti kamu mana? Makam. Nanti kamu mana? Di Zawiyah gitu, makam Zawiyah lapangan. Makam Zawiyah lapangan TPG, makam Zawiyah lapangan TPG kan. Sana, nanti kita hiking kemana? Nanti kita healing kemana? Ke Pulau Seribu, ke apa namanya? Tanjung Lesung, nanti kita snorkeling. Akhirnya santri pesta, genes di pondok lagi, balik. Hebat, kalau sampai ini masih mau istiqomah di pondok ini dengan segala
keuangan itu layak mendapat keplot. Maka santri saya itu lulus dari Pondok Al-Hikam itu tak kasih gelar kemlot. Ya walaupun kemlotnya itu kemlot yang A, kemlot yang B, kemlot yang C, tidak apa-apa. Tapi semuanya karena istiqomah di pondok. Kamu orang-orang yang lulus tadi. Kenapa orang-orang yang mau pro sakti di pelosok itu rata-rata orang pondokan? Ayo. Dulu itu almarhum Pak Nasim bilang, dulu itu ada orang kampus dikirim ke pelosok daerah, pelosok Papua. 2 bulan linglung itu stres, depresi. Angkatan 10 katanya Ishar ya, angkatan saya lagi itu Lutfi Hakim ya, dikirim Faik, dikirim ke pelosok mana-mana itu Cianjur ngevlog. Apa yang membedakan itu? Setahun proses ditambah gemuk. Anak kampus biasa, kenapa kok dikirimin? Ya nggak bermodal ya, dikirimin ke pelosok 2 bulan linglung itu benar dibulus kupinya, rawat itu. Kenapa? Resiliensinya kita berbeda. Mohon maaf. Anda itu memiliki resiliensi yang tinggi, maka jangan berhenti di sini, sudah bagus. Lanjutkan sampai lu. Jadi istiqomah itu kadang-kadang adalah melupakan kesalahan masa lalu dan menatap masa depan. Kalau yang laki-laki kesalahan masa lalu lupa, karena memang kita agak tebal banyak. Lupa. Yang keingat itu perempuan. Mana bisa jawab, itu keingat terus. Santri SD kami nggak bisa jawab, biasa aja. Pesma biasa, nggak bisa jawab biasa aja. Tapi kalau perempuan itu malu. Jangan sampai yang malu pernah dimukul, malu sama usaha ini, kemudian kamu tiba-tiba resign. Cukup ini pendidikan resiliensi. Mau lanjut ke hikmah yang hari ini tidak perlu. Idza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan yaksika min usulil muslim. Madhabnya Hikam supaya orang tambah soleh ya, itu adalah melupakan masa lalu dosanya. Ada madhab Thariqah yang biar soleh inget-inget dosa. Ada. Biar apa? Biar diistighfar. Itu tidak salah. Tapi madhabnya dalam Syadiyah, ini dalam Thariqahnya Hikam, itu adalah kalau kamu ingin soleh, lupakan dosamu. Karena kadang orang itu takut untuk menjadi soleh karena sudah memiliki riwayat dosa di belakang. Kepala tanggung sekalian mana Mbak? Mas, masuk neraka? Ya enggak, sekalian pokoknya itu sekalian kawan. Lupakan, kamu punya masa lalu buruk, iya, tinggalkan. Tatap masa depan, lihat ke depan. Jangan lihat spion aja di depan. Oke, siapa dari kita yang tidak punya salah? Siapa yang dari kita tidak punya rasa malu terhadap diri kita sendiri? Tapi kalau semakin kamu lihat dan semakin membuat kamu semakin terperosok, tinggal, lepaskan. Tatap masa depan yang baik. Kadang untuk menulis bertiga, kamu harus melupakan sedikit berdua.
Bab 2 kok belum selesai? Itu salah. Bab 3 jalan. Udah. Kamu kalau cuma ngurusi bab 1 aja, bab 1 semakin dibaca, semakin direvisi, ya lah. Semakin kamu baca, kamu semakin ingin revisi kan? Sudah, tinggalkan bab 1, bab 2, masuk bab 3. Bab 3 selesai, tutup, masuk bab 4. Itu caranya. Caranya begitu. Kamu baca lagi bab 3, kamu revisi lagi. Akhirnya cuma 1 halaman. Mau apa? Tulis, lanjut, tulis, lanjut, terus itu. Selesai, tinggalkan dulu. Tulis bab selanjutnya sambil ngerevisi. Jangan beban masa lalu itu menghinggapi Anda dan menjerat Anda tidak bisa menjadi. Caranya untuk naik ke tahun kedua di pondok ini adalah melupakan dosa tahun pertama. Kayak kamu nggak pernah punya salah di depannya. Pernah punya SP lah, SP plus masa lalu. Walaupun toh kamu tahun pertama kena SP, tahun kedua kena SP, tahun ketiga kena SP, tahun keempat masa kuatrik, misalnya gitu ya. Lah akhirnya itu bagi kamu apa nih saya aja ya, malu ya. Nah sudah, pura-pura lupa kita pernah punya SP. Lupa loh ya, bukan tidak tahu diri. Beda. Lupa, melupakan, sudah. Supaya kamu lulus, maka kamu juga harus meninggalkan, tidak ingat-ingat kesalahan kamu di tahun-tahun. Ini begini, kita kasih tahu madhabnya Imam Syadili itu adalah melupakan dosa supaya nanti tidak terbebani jadi orang. Yang paling mengerikan bagi kamu para santri adalah pulang disambut, disuruh ceramah di masjid desa. Ini paling berat. Suatu ketika saya punya kawan, kadang-kadang ngaji toh, nggak kuliah di sini, nggak kuliah, masak. Jadi tukang masaknya jebes Pak. Ini kok santri tapi kok jadi tukang masak. Masak. Tapi ngaji sama dia, tapi masak, nggak belajar. Pulang. Itu orang tuanya tahunya pokoknya dia belajar di Syria, nggak tahu kalau dia masak di Syria. Saya pulang, ayo beli baju yang bagus, ayo. Ada apa nih? Ya, dari Syria masaknya bagus. Tak belikan sarung bagus, baju bagus. Ayo mampir deh musola. Ngapain mandi-mandi dulu? Boleh curi gak nih? Ya apa nih? Pulang terus sambut tolal batu. Tolal sambut di masjid musola, disuruh ceramah. Ya Allah, nggak tahu. Mungkin ilmu tentang filosofi suntil, ya, filosofi panci wajan. Untuk menjadi manusia yang matang, kita butuh dimasak di atas api dan kompor pendidikan. Itu mungkin gimana caranya? Ada suntil-suntilnya tapi nggak ada kan. Nah, sampai tahu ketika kamu megang mikrofon ini, kamu bisa macet gara-gara ingat masa lalu itu. Itu ada bawa-bawa malah senyum-senyum. Ya kan, cilein ngawakali kamu saya bisa ngaji. Ayo, nggak keringetan kamu. Ada itu. Kecilnya nyolong mangga saya. Sekarang mau ngaji. Terus, ini yang kalau mau saya. Kamu yang gemetar pegang ini. Lah kalau kamu ingat terus, betul juga ya. Saya waktu itu mangganya 3. Lupa materi ngomong siapa? Misalnya, Mbak datang ke masjid
Sebentar disambut ngaji. Ya Allah, dulu anak itu kecil, kurus, kecil, cungkring, suruh makan susah, apa-apa nggak mau. Dan sekarang ustazah, oh, itu kamu itu lupa materi. Maka khotib, penceramah, ngaji di RT, di RW, mulai dengan apa? Mulai dengan melupakan dosa-dosamu masalah. Ayo, yang bikin kamu nggak bisa ceramah depan RT RW, kamu ingat dosamu kan? Ayo ingat, ayo ngaku orang. Baca tentang bab istiqomah, baca tentang bab sedekah. Astagfirullahaladzim, wong saya yang kadang dapat santunan dari warga sekitar, Jumat berkah. Ayo, kamu kalau ikut itu gak jadi kamu sedekah. Kamu lagi bab tentang ghodul basor. Waduh, bab tentang misalnya tolabul ilmi. Kamu kalau ikut dosa macet, Mbak. Macet. Makanya ini penting, oke? Apa tadi? Idza waqa'a minka dzanbun fala yakun sababan yaksika min usulil istiqomah. Melupakan dosa itu kadang salah satu cara untuk menjadi lebih baik. Khususnya tadi masalah pasca, ini ijazah dari saya. Ijazah dari saya, apa? Bukan doa, toh? Bukan doa. Tetapi kalau mau ngaji, lupakanlah dosa masa. Kamu kalau ingat dosa, nanti malah keperucut dosa di sini. Kita semua pernah punya masa lalu, tapi jangan sampai masa lalu kita yang buruk menghambat kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Iya karena itu segala galanya ada A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana anaka kama yanbaghi li jalali wajhika wa ala sultanik. Allahumma shalli afdhala shalawatika ala habibika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilahi anta maqsudi wa ridha kamadudi hana basatna akfadara nas'aluka ya Allah anta firana dhunubana wa anta tusaddidana futana wa anta firana dhunubana wa taslukuna ala sabili tawbati wal istighfari wal inabati. Allahumma ya Allah la tad'ana fi maqamin hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya illa wa yassartaha wa qadaytaha ya rabbal alamin. Allahumma rajawnaka ya Allah. Allahumma inna narju rahmataka wa bastaraka wa ilmaka wa maghfirataka wa tawbah minka wa la tukhayyib amalana ya Allah. Ya Hayyul Karim, yastahi idza sa'alahu 'abdun ayyadahu khaiba. Ya Allah yang Maha Pemalu, yang malu apabila telah diminta tidak memberikan permintaannya. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma barik li auladina wa talamidatina wa asatidatina wa la tadurruhum wa wafiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما على خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كلها وجميع الأهوال مرتاحا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.